warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ali Space Cafe. Hari ini kita akan berdiskusi dengan topik yang sangat menarik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar telah mengadakan forum konsultasi pembahasan rancangan teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025-2029. Apa fokus RPJMD Kota Makassar untuk 5 tahun ke depan dan bagaimana persiapan tindak lanjut dalam teknisnya? Kami akan berdiskusi terkait hal ini dalam live talk show bersama Badan Perencana Pembangunan Bapeda Kota Makassar yang saat ini sudah hadir bersama dengan saya, Sekretaris Bapeda Bapak Nur Kamarul Zaman. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, meskipun saya agak sedikit kurang sehat tapi tetap semangat. Semangat. Iya, dan tayangan ini juga bisa Anda dengarkan melalui Radio Venus Makassar dan juga di Radio Gama, disiarkan secara langsung, dan tentu saja juga di channel YouTube solusimedia.id official. Baik Pak Nur, ini kan kemarin jadi baru saja disahkan untuk RPJMD Kota Makassar 2005-2029 ya Pak ya. Dan mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke target, evaluasi yang kemarin, kemudian bagaimana untuk tindak lanjutnya di sisi teknis dan lain sebagainya, mungkin banyak juga yang belum tahu secara spesifik, secara menyeluruh sebenarnya RPJMD itu apa, rencana pembangunan apa yang disusun di dalam RPJMD ini, pembangunan apa aja yang ada di dalamnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPJMD itu adalah dokumen perencanaan 5 tahunan. Jadi kita mengenal dokumen perencanaan 20 tahun yaitu RPJPD, kemudian RPJMD 5 tahunan, dan RKPD yang 1 tahun. RPJMD disusun ini itu dalam rangka untuk memenuhi dokumen perencanaan 5 tahunan yang akan disusun oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih nantinya. Jadi yang baru kami persiapkan saat ini itu adalah naskah teknokratik untuk RPJMD. Nanti setelah ada wali kota dan wakil wali kota terpilih, barulah kita menyelesaikan dokumen RPJMD ini secara utuh. Jadi naskah teknokratik ini itu kita susun hanya 6 bab. Jadi nanti setelah wali kota, wakil wali kota terpilih memasukkan visi misinya ke dokumen RPJMD, sampailah kita susun sampai ke 8 bab, 9 bab. Nah, itu naskah teknokratik. Jadi saat ini kita menunggu sampai ada wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk membuat visi misinya mereka. Itulah yang kita masukkan ke dokumen supaya RPJMD, dilengkapi menjadi 8 bab nantinya. Baik, jadi ini sekarang masih 5 bab ya Pak? Ya, ini masih 5 bab sampai. Nah, untuk naskah 5 bab ini boleh di-share sedikit Pak? Ini kan kita evaluasi ke periode sebelumnya nih Pak. Ya. Ada evaluasi apakah di RPJMD periode 2019 berarti ya Pak? 2019-2024 kemarin yang nantinya akan ikut masuk di RPJMD periode saat ini? Jadi memang dokumen RPJMD ini adalah dokumen perencanaan ya. Dokumen perencanaan. Jadi untuk naskah teknokratik ini itu ada 6 bab, mulai pendahuluan, gambaran umum, kemudian gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, rekomendasi dan penutup. Nanti kalau sudah utuh, kalau sudah ada wali kota dan wakil wali kota terpilih, itu setelah permasalahan, barulah kita masuk ke visi misi wali kota terpilih tersebut. Itu baru masuk ke program kegiatan sasaran strategi.
Oh iya, Ya, baik. jadi di naskah teknokratik ini kita baru mengevaluasi RPJMD periode sebelumnya. Nah, itu dia. Ini yang menarik nih ya. Pak. Evaluasi apa yang bisa Bapak share sedikit di RPJMD periode sebelumnya yang nantinya mungkin akan ikut masuk menjadi target selanjutnya di RPJMD periode berikutnya? Ya. Terkait karena ini kan muatannya ada di bab 2. Jadi muatan di bab 2 itu evaluasi dari RPJMD sebelumnya yang mana disusun oleh masing-masing perangkat daerah. Ya, jadi berdasarkan urusan. Nah, beberapa hal contoh umpamanya terkait dengan kemiskinan, Ya, terkait pasti melibatkan dengan SKPD ya, ya. terkait dengan kemiskinan, kemudian terkait dengan kesehatan, sosial, masalah perhubungan, ya, masalah transportasi, nah, masalah perikanan, kelautan. Inilah semua yang dievaluasi dimasukkan ke bab 2 untuk naskah teknokratik tersebut. Jadi RPJMD yang sebelumnya yang periode 2021 sampai 26 itu yang kita evaluasi. Karena sekarang kan baru di tahun keempat. Iya. Ya, 2001, 23, 22, 23, 24. Tapi masih ada 1 tahun Satu sebenarnya. tahun lagi. Ya, Betul. untuk menyelesaikan RPJMD 5 tahun sebelumnya yang periodenya Pak Dhani Pomanto dan Ibu Fatma. Ya. Oke. Nah, itulah yang kita evaluasi. Kalau hasil evaluasinya itu belum mencapai target yang telah kita tentukan, nah, kita lihat apakah nanti mau dilanjutkan di periode berikutnya. Sejauh ini Pak di tahun keempat udah kelihatan nggak udah sampai hampir menuju target tercapai atau seperti apa? Sudah ada beberapa hal yang sebenarnya sudah mencapai target. Oke. Ya, sudah ada beberapa hal yang mencapai target. Tinggal kita tunggu 1 tahun Tinggal lagi kita ya. tunggu 1 tahun lagi. Ini ya inilah makanya kita kan sekarang ini lagi jalan 2024. Kan masih sementara jalan ini 2024 belum Iya, selesai. betul, Pak. 2025 kita masih menyusun dokumennya juga kan, sudah selesai kita tetapkan 2025. Nah, kita melihat di sini di 2024 2025 ini nantinya. Jadi pada saat kita menyusun RPJMD nanti untuk tahun 2000 wali kota wakil wali kota terpilih di 2025, nah, itu kita akan melihat ulang lagi, back lagi hasil 2024 ini bagaimana realisasinya. Iya. Nah, setelah itu selama 4 tahun 21, 22, 23, 24 bagaimana realisasinya. Kalau memang belum kita lanjutkan karena ada hal-hal yang tetap harus berlanjut. Nah, contoh terkait dengan SDGs. Oke. Nah, itu harus berlanjut kan terkait dengan SDGs, kemudian beberapa program-program kemiskinan ini kan semua Yang berlanjut harus tetap ini yang harus dilanjutkan betul. kan Karena ini seperti permasalahan nasional juga yang nasional juga, sepertinya ya. tidak akan mungkin putus dalam 5 tahun, 10 tahun. Ya, kayak seperti kemiskinan, kemudian pengangguran, Iya. ya, kemudian stunting. Ini kan juga masih berlanjut terus ini. Ya, Betul. ada masalah-masalah kesehatan kan yang harus tetap kita laksanakan. Ya, itu makanya itu tetap akan masuk nanti di periode RPJMD berikutnya itu. Oke. Nah, ini menarik nih Pak, karena ini kebetulan sekarang kan itu juga masih ada dalam pemerintahan masa Bapak Dhani Pomanto ya, dan kebetulan beliau juga kan saat ini lagi gencar-gencarnya nih untuk mencanangkan Makassar menjadi kota low carb. Ya. Nah, itu seperti apa Pak kaitan dengan RPJMD di periode berikutnya dengan rencana Pak Dhani Pomanto menjadikan Makassar kota low carb ini Pak? Jadi terkait dengan low carb program. Kita kan sekarang sudah menyusun RPJP untuk 20 tahun. Oke. Ya. RPJP itu 20 tahun mulai 2025 sampai 2045. Untuk tahap pertama, jadi di 2025 di 2029 itu kan menjadi tahapan RPJP 5 tahun pertama. 5 tahun Ya, pertama, yang betul. akan menjadi RPJMD-nya visi misinya wali kota yang terpilih nanti. Betul. Nah, jadi kita sudah mengikat di RPJP. Kita sudah mengikat di RPJP bahwa wali kota nantinya itu harus melaksanakan target-target yang dilakukan di RPJPD. Oh iya, karena udah dimasukkan, Karena sudah dimasukkan di awal, RPJP. betul, iya. Makanya wali kota dan wakil wali kota, calon wali kota dan wakil wali kota nantinya pada saat mereka ingin membuat visi misinya itu harus mempedomani RPJP. Iya. Jadi mereka tidak bisa hanya menentukan target-target sendiri saja. Kita harus mempedomani target-target yang telah ada di RPJP untuk 5 tahun di tahapan pertama ini. Betul. Jadi kalau secara gambaran umum Pak, meskipun mungkin naskah yang dibuat ini baru 5 bab sebenarnya,
tapi wali kota dan calon wali kota terpilih nanti setidaknya juga harus mengikuti apa yang sudah masuk dalam naskah-naskah tersebut di awal, karena sudah dipersiapkan untuk 20 tahun ke depan. Nah, jadi, seperti itu berarti jadi ya. di tahapan kan RPJP ini 20 tahun. Iya. Ada 5 tahun tahap pertama, 5 tahun tahap kedua, 5 tahun tahap ketiga, Dan keempat kan gitu kan. 5 tahap ya. 5 tahap kan. Kan ada tahap 5 pertama tahap. tahap pertama ini kan 2025 sampai 2029. Betul. Kan? Nah, itu kan nanti yang akan dipedomani oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih pada saat menyusun visi misinya. Jadi nggak bisa asal keluar. Meskipun visi misi yang bertentangan dengan itu ya nggak boleh. Nggak boleh. Atau tidak memasukkan itu nggak boleh. Karena ada target-target dari RPJPD itu harus kita ikuti. Dan sudah dimasukkan. Dan itu target-target yang memang menjadi acuan kita secara nasional. Betul, iya. Makanya salah satu juga sebenarnya kenapa sampai pemilihan wali kota dan wakil wali kota, bupati wali kota secara bersamaan itu untuk menyesuaikan dokumen perencanaan 5 tahunan itu. Jadi pusat nasional membuat RPJPN nasional untuk 20 tahun itu yang menjadi acuannya kita di kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi memang ada target-target yang telah ditentukan pusat yang harus kita acu sampai ke daerah. Oke. Nah ini Pak, ini kita bicara tentang pembangunan. Karena RPJMD ini kan kita tahu ini adalah rencana pembangunan. Yang dibangun di dalamnya ini kan juga tentu saja bukan hanya kita bicara tentang pembangunan fisik suatu daerah ya Pak. Termasuk mungkin pembangunan investasinya, pembangunan apapun itu yang ada berkaitan dengan pengembangan suatu daerah. Nah, target yang ditetapkan di periode sebelumnya ini, apakah tadi Pak Nur juga sudah sempat bilang ya banyak yang akan dilanjutkan di periode ini. Tapi mungkin ada target baru Pak yang sudah disiapkan dalam naskah 5 bab tersebut sebelumnya yang nantinya akan digenjot untuk di periode saat ini. Kira-kira itu apa Pak? Untuk naskah teknokratik itu kita belum masuk ke target itu. Oh iya. Kita baru sampai ke isu strategis dan permasalahan. Nah, setelah kita mengkaji di bab 2 ternyata masih ada ketimpangan ya yang dilakukan oleh RPJMD sebelumnya, umpamanya belum tercapai targetnya kan berarti ada target belum terpenuhi kan. Iya. Nah, itu nanti apakah harus kita lanjutkan atau tidak ya. Kalau itu memang menjadi target nasional berarti itu harus kita lanjutkan. Dan menggunakan strategi yang berbeda. Strateginya berbeda, tetapi target telah kita tentukan. Nah, target telah ditentukan untuk 5 tahun periode berikutnya, beberapa target-target itu kita telah rumuskan. Nah, cuma caranya untuk mencapai target ini itu disesuaikan dengan visi misinya nanti wali kota yang baru ini, bagaimana strateginya, bagaimana dia membuat itu yang. Tapi target sudah ada kita tentukan. Target sudah ada. Ya, ini kurang lebih targetnya sama kah Pak yang periode sebelumnya dengan saat ini atau ada tambahan target lagi di periode kali ini? Ya, karena saat ini penyusunan dokumen itu sangat imperatif. Ya, jadi ada target-target memang yang telah ditentukan pusat bahwa mulai dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota. Pusat menentukan provinsi kamu harus mencapai target sekian. Begitu kan, indikatornya ini bla 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 indikatornya. Nanti provinsi juga menyampaikan ke daerah, kabupaten kota, Makassar kamu harus mencapai pertumbuhan ekonomi sekian, sehingga pertumbuhan ekonomi secara provinsi itu bisa terpenuhi. Kondisi-kondisi itu yang menuntut kita untuk bekerja untuk mencapai target itu. Nah, itulah kondisi-kondisi itu sehingga memang seragam. Artinya itu imperatif karena diimperatifkan memang dari nasional. Sudah acuan dari pusat ya Pak? Ya, sudah acuan dari pusat, nasional, kemudian provinsi ke kabupaten kota. Oke, nah kalau ini kita bicara tentang ekonomi nih Pak, pembangunan ekonomi kan penting ya dalam suatu daerah. Nah, dari kita bicara dari periode sebelumnya, kita evaluasi kembali ke belakang, itu yang paling menggenjot perekonomian di Kota Makassar sendiri Pak, yang kalau Bapak lihat, apakah itu nanti ke depannya di periode ini akan masih sama atau ada perubahan strategi Pak? Terkait dengan ekonomi, pasti tidak akan jauh beda karena kita Makassar ini kan kota jasa kan. Betul. Ya, kota jasa. Ya, pertumbuhan ekonomi tetap kita menentukan target-target pertumbuhan ekonomi. Contoh di tahun ini kan, di tahun lalu kita mencapai pertumbuhan ekonomi kurang lebih 5%.
kalaupun kita telah menentukan target, tidak akan jauh dari situ target-target pertumbuhan ekonomi itu. Sehingga strategi apa yang kita lakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah kita tentukan tersebut. Contoh seperti lagi inflasi. Inflasi selama ini kan inflasi ini yang selalu kita didiskusikan kan. Hampir setiap hari Senin itu kementerian melakukan rapat koordinasi terkait dengan inflasi. Nah, inilah inflasi, contoh inflasi. Inflasi bagaimana daerah bisa menekan inflasi, ya, karena inflasi ini kisarannya itu ada di 3 plus minus, itu inflasi. Jadi bagaimana kita tidak inflasi itu tidak terlalu tinggi, bagaimana juga inflasi tidak terlalu rendah. Kita tekan kan? Ya, karena kalau terlalu tinggi berarti daya belinya masyarakat akan kurang, menurun ya. Kan? Kalau tinggi, tapi kalau rendah setengah mati juga, berarti tidak ada perputaran barang juga. Betul, ini yang kita jaga inflasi. Salah satu contoh banyak provinsi itu mengeluarkan dana untuk bagaimana menanam cabai. Makassar pernah dulu bagaimana kita menanam cabai di lorong-lorong, kan? Karena cabai salah satu penyumbang inflasi yang tinggi. Iya. Ya, kan itu kan. Bagaimana supaya ini kita bisa menekan, ya salah satu itu tadi. Menanam cabai, pemerintah kan seperti sekarang Kota Makassar kan membuat lorong wisata, kan? Di lorong wisata itu kan bukan hanya bukan hanya menanam, di situ ada UMKM-nya, kan? Di situ juga termasuk punya low carbon. Iya, betul. Iya, jadi saling terkait semua kan. Betul, UMKM meningkatkan UMKM itu kan berarti bisa mensejahterakan masyarakat di lorong. Iya. Kan? Kita menanam juga bisa merealisasikan jadi tempat low carbon. Kemudian itu juga bisa menjadi daya tarik orang datang, kunjungan kan, daya tarik, menarik wisata paling tidak kan. Betul, pendapatan daerah meningkat. Artinya paling tidak masyarakat di lorong itu kesejahteraannya bisa bertambah. Nah, itu kan artinya di situ ada perputaran ekonomi, yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Contoh UMKM, orang mau beli kue kan, kue yang mungkin produk-produk rumahan. Kan itu kan tidak bisa rumah tangga bisa paling tidak bisa meningkatkan penghasilan daripada ibu-ibu lah, kan ibu-ibu yang selama ini banyak menangani rumah tangga yang betul, Pak. Jadi secara tidak langsung apa yang menjadi target kemarin, apa yang sudah masuk dalam strategi-strategi yang sudah dijalankan di periode sebelumnya, visi misi wali kota kita yang saat ini juga masih sementara menjabat, ini masih tetap akan diteruskan di periode 2025-2029 nanti ya, akan seperti itu. Mungkin yang berbeda programnya. Iya, karena dari wali kota yang berbeda okay. Kan. Tetapi untuk terkait dengan target-target itu yang harus kita penuhi. Contoh umpamanya kita menentukan target kemiskinan di Kota Makassar berapa, kan itu harus ditekan. Cuma strateginya untuk menurunkan kemiskinan itu bagaimana? Tergantung wali kota nanti. Oke. Apakah dia mungkin membuat program lain, kan? Apakah tetap melanjutkan umpamanya lorong wisata? Kan itu kan untuk menekan inflasi umpamanya. Ya, kondisi-kondisi itu yang akan kita lihat nantinya. Jadi memang secara tidak langsung memang meskipun nanti ada strategi-strategi baru, ada program baru yang sudah direncanakan oleh calon wali kota dan wakil wali kota terpilih nanti, tapi tetap ada acuan, ada target yang sudah dimasukkan dalam RPJP yang harus tetap dipatuhi, seperti itu ya. Jadi kalau secara strategi ya boleh punya strategi sendiri-sendiri, program sendiri-sendiri, tapi tentu saja berpedoman dengan target yang akan kita capai, seperti itu. Meskipun target-target baru juga sudah dimasukkan dalam naskah sebelumnya, Pak. Apakah target barunya sudah masuk di RPJP? Sudah ada. Target baru. Target untuk 20 tahun itu kita sudah masukkan semua di RPJP. Untuk 20 tahun berapa kemiskinan itu kita sudah masukkan di dokumen RPJP. Berapa stunting untuk 20 tahun ke depan itu sudah ada. Pentahapannya selama 55 tahun, kan? Periode pertama, periode 2025-2029 itu berapa? Itu ada. Ya, itulah yang harus kita masukkan di RPJMD nantinya, target-target itu. Jadi memang sudah seperti itu. Jadi ada acuan, tapi disesuaikan dengan visi misi yang nanti akan disampaikan pada saat nanti kita sudah mendapatkan wali kota dan calon wali kota terpilih. Ya, saya ingatkan kembali penonton solusimedia.id melalui channel YouTube kami.
siaran ini juga disiarkan langsung di Radio Venus. Jadi saya juga sapa pendengar Venus dan juga pendengar Radio Gama Makassar. Dan kita juga masih bersama Bapak Nur dari Bapeda Kota Makassar. Iya, Pak Nur. Ini boleh dijelaskan sedikit, Pak, isu-isu strategis yang berkembang seperti apa sih, Pak, di naskah teknokratik? Terkait dengan isu-isu masih banyak, hampir masih sama dengan isu-isu sebelumnya, ya. Seperti terkait dengan masalah kemiskinan, terkait dengan gap antara kaya miskin, yaitu Gini ratio, ya. Kemudian juga terkait dengan masalah stunting, kemudian juga terkait dengan masalah-masalah kesehatan, itu terkait dengan angka kematian bayi, ibu melahirkan, itu semua masih menjadi isu-isu permasalahan yang akan kemungkinan besar masih bisa berlanjut di periode berikutnya. Ya, yang perlu juga sebenarnya kalau terkait dengan isu-isu yang strategis lainnya juga terkait ya masalah IKN. IKN ini kan bagaimana Makassar nanti bisa menangkap peluang dengan pindahnya IKN ke Kalimantan yang menjadi lebih dekat dengan Kota Makassar. Kan itu peluang-peluang yang harus ditangkap kan. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana visi-misi wali kota ke depannya nanti. Nah, kalau mereka menganggap bahwa itu adalah peluang, bagaimana bisa menjembatani ya kebutuhan-kebutuhan yang ada di IKN nanti lewat Makassar. Oh, ini isu-isu yang berkembang saat ini termasuk ini memasukkan yang IKN ya, Pak? Ya, kita tetap masukkan itu isu-isu yang yang tetap kita anggap bahwa itu suatu isu strategis itu. Betul. Ya. Isu strategis, apalagi kebetulan kita wilayahnya dekat sekali dengan Kalimantan ya, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau ini kita bicara tentang RPJMD periode selanjutnya, ini masih erat sekali kaitannya sebenarnya dengan yang akan datang dengan periode yang sebelumnya. Yang terbaru, yang baru mungkin hanya ada program-program tambahan, target baru, dan juga pembangunan baru yang direncanakan di periode 2025-2029. Ini boleh di-share sedikit, Pak, mungkin dalam naskahnya sudah ada pembangunan yang baru kah di Kota Makassar dalam sisi kita bicara tentang infrastruktur, mungkin pengembangan secara fisik, pembangunan fisik di Kota Makassar, apakah ini sudah masuk dalam salah satu isu naskah tersebut? Ya, terkait dengan fisik, ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Makassar masih membutuhkan. Ya, karena ini kan Makassar itu merupakan kota yang lebih banyak berjasa. Ya, contoh pokoknya transportasi kita masih butuh kan. Contoh sekarang transportasi saja ini belum tuntas, ini yang dari Parepare ke Makassar kan belum tuntas kan itu kan. Nah, ini kembali lagi sebenarnya ke rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Nah, bagaimana rencana tata ruang kita melihat di mana di ruang-ruang di wilayah-wilayah mana yang perlu nantinya kita membangun, ya kita perlu membangun karena kondisi contoh umpamanya jalan tol kan gitu kan, ya saya kira itu kita masih butuh itu yang demikian itu bagaimana Makassar bisa membangun, kemudian terkait apalagi kedepannya itu kita lebih banyak berbicara terkait dengan low carbon, otomatis dengan demikian kita butuh lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih berarti itu kita terkait dengan kebutuhan infrastruktur kelistrikan, ya, mobil listrik. Sekarang saja kan kita sudah mulai kan, kita sudah mulai kendaraan listrik, kemudian solar panel, kita sudah mulai. Ini di periode Pak Wali ini kita sudah mulai kembangkan itu. Nah, itulah yang nanti ini juga masuk dalam isu yang akan diteruskan. Ya, dan itu akan pasti diteruskan. Ya, karena itu isu-isu itu memang sudah masuk ke RPJP untuk 20 tahun ke depan. Nah, jadi target-target itu yang akan tetap berlanjut di RPJMD untuk 5 tahun berikutnya ini nantinya. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya isu-isu yang kemarin itu sudah dicanangkan oleh pemerintahan kita sekarang yang memang butuh untuk diteruskan karena kondisi daerah kita. Nah, itu memang butuh untuk diteruskan karena memang harus diteruskan karena kalau tidak membantu untuk berkembangnya daerah kita.
Ini berkelanjut, kalau tidak dilanjut berarti berkelanjutannya tidak ada kan? Iya, betul. Kalau tidak diteruskan. Kalau tidak Kalau diteruskan. diteruskan, Apalagi ya. kalau memang yang belum selesai ya. Iya. Dan tadi Pak Nur juga sempat menyebutkan bahwa 5 bab yang sudah disusun dalam naskah teknokratik tadi itu kan sudah ada bab permasalahan ya, Ya. di dalamnya. Ini boleh di-share sedikit Pak, Ya. permasalahan yang paling terasa, yang paling kelihatan, yang paling dianggap mungkin tanda kutip mengganggu jalannya pembangunan di periode sebelumnya itu kira-kira apa Pak yang butuh dicarikan solusi secepat mungkin? Sebenarnya ya yang salah satu ya ini masalah transportasi kan. Nah, ini kita bagaimana melihat transportasi ini yang mengurangi kemacetan. Mengurangi kemacetan karena Makassar sekarang sudah mulai macet. Macet Sebelum macet. Iya, Karena asli macet banget. isu salah satu isu juga. Bagaimana kita mengurangi macet, bagaimana kita mengurangi polusi, apalagi kita sudah mau low carbon kan. Makanya pemerintah juga sudah mulai untuk beberapa kendaraan kan kita sudah mulai beralih ke kendaraan listrik. Ya, motor juga demikian, motor listrik. Di beberapa bangunan-bangunan gedung kita sudah mulai akan membangun juga solar panel, khususnya terkait di gedung-gedung sekolah umpamanya begitu kan, kita sudah mulai mengarah ke sana semuanya. Nah, inilah pembangunan yang kita harapkan bisa berkelanjutan. Ya, bisa berkelanjutan untuk periode. Permasalahannya yang paling terasa ya Pak? Ya, terasa ini. Yang macet ini contoh, ya. nggak usah jauh-jauh lagi, masalah kekeringan umpamanya kan. Pada saat tahun lalu kita mengalami kekeringan, kita kekurangan air bersih. Kan begitu Betul, kan? Pak. Iya, betul sekali, Ini kan Pak. Ini permasalahan keluhan. yang di Makassar kan. Itulah kondisi-kondisi itu yang kita untuk kita pikirkan ke depannya. Contoh umpamanya terkait dengan sumber air baku, yang kalau pas musim kemarau air baku dari mana Leko Pacing itu kering habis kan, itu kita berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan sumber air. Dan itu kan selain Leko Pacing itu kan kita bagaimana untuk mendapatkan sumber air sehingga air bersih ini yang bisa diminum ini ya bisa berlanjut. Nah, ini masalah perkotaan yang memang sangat terasa. Apakah ini sudah dicarikan strategi sudah, khusus Pak? Sudah. Jadi beberapa itu ya kita membuatkan seperti umpamanya sumber bor kan begitu kan. Kemudian kita bagaimana PDM itu mencari umpamanya terkait dengan sumber air yang dari Bili-Bili, bagaimana bisa mengalihkan ke wilayah timur. Nah, kondisi-kondisi itu yang kita pikirkan sekarang juga. Banyak sekali sebenarnya permasalahan sekitar kita yang memang mungkin kemarin itu bukan tidak terpecahkan atau tidak terselesaikan, tapi butuh berkelanjutan. Butuh berkelanjutan supaya bisa ya sedikit banyak kalau nggak langsung menghilangkan bisa menekan, mengurangi. Salah satunya tadi kemacetan ya Pak. Kemacetan, banyak lagi sampah umpamanya. Kita punya tempat pembuangan sampah itu kan sudah menggunung, sudah sangat besar kan. Nah, kita bagaimana caranya? Kita kan akan beralih ke pembangkit listrik umpamanya untuk menjadi sampah kan. Memakai listrik tenaga sampah itu yang kita anukan supaya kita bisa memberdayakan sampah ini jangan menumpuk menjadi gunung terus. Betul. Kan itu yang kita anukan juga sekarang ini. Ya, kita berharap semoga visi misi dari wali kota berikutnya ini bisa sepadan, bisa berjalan secara bersama-sama untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Pak. Jadi salah satu tadi itu juga yang low carbon ini juga kan sekarang sedang dikampanyekan ya Pak untuk Makassar jadi low carbon city. Menurut Pak Nur sendiri juga termasuk penting ya Pak, isu penting ini ya, salah satu di naskah teknokratik kemarin. Di naskah teknokratik itu sudah kita angkat sebagai salah satu isu. Karena ini kan sekarang berjalan terus karena sekarang sekarang ini sudah jalan ini. Kita di perubahan 2024 dan di pokok 2025 itu kita sudah mulai memasukkan itu program-program itu. Nanti bisa di-share sedikit Pak ke depannya itu yang paling terasa nanti yang ke masyarakatnya langsung nih. Kita tuh harus ngapain sebagai masyarakat Pak supaya kita bisa mewujudkan Makassar sebagai kota low carbon city, low carbon ini. Ya, itu ya masalah sampah ya. Kita perlu berkaitan ya pasti ya. Sampah kan ini sampah. Bagaimana masyarakat itu bisa hidup
dengan pola bersih. Ini Artinya di beberapa tempat emang masih ada ya Pak yang masih tidak dengan kesadaran. Paling tidak kan jangan membuang sampah di sembarang tempat kan begitu kan. Karena produk sampah kita itu setiap hari meningkat terus. Betul Pak. Itu sudah hampir 1.000 ton per hari, sudah sampai 1.000 ton per hari. Padahal kampanye itu sudah dari berapa puluh tahun yang lalu ya Pak. Tapi apakah kita masih sadar? Masih jauh dari rumah Dan tangga ini saja isu kan? global dunia loh, Ya, ini itu bukan kondisi hanya di Indonesia. Kita ini kota kan. Nah, contoh lagi seperti pemanfaatan air. Ya. Air bersih, ya air bersih. Sekarang kan kita juga sementara terkait dengan sanitasi air limbah kan. Ini juga kan sementara kita jalankan, kita lakukan bagaimana mengajak masyarakat agar bisa mempunyai instalasi air limbah begitu tersalurkan. Ya, kondisi-kondisi itu yang kita lakukan. Ini perkotaan yang menuntut kita untuk memang bisa berbuat dari kesadaran kita. Khususnya ini sampah ini nggak usah jauh-jauh lah. Buang sampah masih banyak, kita lihat orang Masih ada ya naik Pak. mobil langsung ngeluarin tisu apa itu kan masih Iya, betul. ada. Kondisi-kondisi itu. Itu Jadi, langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Iya betul. Iya, langsung berhubungan dengan warga masyarakat Langsung itu. betul. Iya. Jadi sebagai pemerintah SKPD terkait ini memang ya kalau kita sebut ya harus kampanyekan ya. Ini sebenarnya sudah berjalan ya dikampanyekan, tapi mungkin memang kita butuh kesadaran dari diri kita sendiri, betul, Warga kesadaran sendiri. masyarakat sendiri. Karena kalau kita bicara apa program pemerintah, bagaimana strateginya mewujudkan Makassar menjadi kota yang bersih, low karbon, tidak ada sampah yang menggunung, tidak macet lagi. Nah, ini harus melibatkan semua pihak dan masyarakat itu berperan penting di dalamnya. Itu sangat, tapi mungkin salah satu permasalahan yang ada di dalam naskah teknokratik tersebut ini juga melibatkan masyarakat langsung ya Pak? Iya. Apakah ini termasuk dalam permasalahan permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat sampah ini, terkait dengan sampah ini. terkait dengan sampah? Nah, itu strategi kedepannya kira-kira mau dibuat seperti apa Iya, nih itu Pak nanti- supaya bisa menyadarkan nanti masyarakat? wali kota dan wakil wali kota terpilih nanti yang buat anunya. Mereka mau buat apa? Mungkin dibuat kompetisi Ya, apa dapat hadiah kalau itu. RT-nya Contoh, bersih gitu. contoh sekarang ya. Sekarang kita kan masuk di lorong wisata. Lorong wisata, lorong itu kan bagian terkecil ya. Ya. Dari kawasan kan. Di Betul. situ hidup semua. Pokoknya lorong itulah, disitulah yang Tapi kalau kita lihat lorongnya- sekarang itu udah banyak yang bagus Pak, semenjak ada makanya. program Pak Dani Pomet itu bagus. Makanya. Iya sudah bagus sebenarnya, tapi mungkin di bagian lain yang tidak terpantau, yang tidak sampai ke situ, itu masih ada yang tidak memperhatikan. baik gitu kan. Ini mungkin akan Ya. diteruskan ke situ Tapi ya, kita untuk bisa berusaha menjangkau untuk- semuanya. Untuk melanjutkan itu, karena makanya tadi saya katakan, kalau lorong itu kita sudah menangani secara keseluruhan. Ya, mulai fisiknya kita tangani, ya, drainasenya, jalanannya, kemudian ekonominya juga kita bina, ya, para pelaku UMKM di lorong kita bina, ya, kemudian kebersihannya juga. Nah, itu kita makanya kita mulainya dari lorong sebenarnya, biar masyarakat merasa memiliki apa yang telah mereka lakukan sendiri. Oh iya Pak, ini kembali saya mau ingatkan kembali untuk penonton solusimedia.id melalui channel YouTube kami juga sekali lagi kami ingatkan siaran ini juga ditayangkan di Radio Venus dan juga di Radio Gama Makassar. Jadi sekarang juga secara live bersamaan di 3 media, solusimedia.id melalui channel YouTube-nya dan juga di Radio Venus dan juga di Radio Gama. Nah, baik Pak Nur, permasalahan lain nih Pak, ini mungkin apakah masuk juga menjadi salah satu isu permasalahan di naskah teknokratik kemarin mengenai pengangguran di Kota Makassar? Jadi itu ada ya. Kita tahu Makassar ini ya bisa dikatakan gula ya, gula-gula. Karena orang luar pada datang masuk ke Makassar. Biasanya di mana gula sebutnya datang kan. Ya. Ini karena kita di sini banyak pendatang. Salah satu juga sebenarnya yang membuat pengangguran kita itu sulit untuk kita tekan karena banyaknya urbanisasi masuk ini. Nah, kita punya tingkat pengangguran itu masih di level 10%. Itu masih tinggi. Iya. Ya, masih
tinggi. Tapi inilah yang kita carikan bagaimana strategi solusi yang kita akan lakukan untuk bisa menekan pengangguran ini. Caranya apakah dengan menekan orang-orang masuk ke Makassar? Enggak, pasti nggak bisa lah kita menekan Susah ya, orang. Pak? Susah kan menekan orang masuk ke Makassar kan. Ya paling tidak membatasi mereka kan. Membatasi artinya kita berharap sebenarnya untuk wilayah-wilayah tertentu ya. Makanya kita berharap provinsi itu mengaktifkan Mamina Sata. Jadi kota-kota di sekitarnya itu sebenarnya nggak perlulah masuk ke Makassar. Begitu sehingga membangun di wilayah-wilayah sekitar jadi Makassar. infrastrukturnya diperbaiki. diperbaiki Ya, meskipun aktivitas dimanapun ya, tetap bisa saling connectingnya bagus. Connect dengan Ya. bagus. Karena kondisi itu yang menjadi permasalahan kita sebenarnya. Banyaknya orang masuk ya, yang mungkin karena ini juga yang jadi kendala masalah sekarang banyak orang bekerja ya, mereka menghasilkan uang, tapi kadang-kadang kita anggap mereka tidak kerja. Iya. Contoh orang yang bekerja dari handphone, ya, orang yang bekerja dari handphone kan, betul Pak. Kan, mereka kan menghasilkan uang kan. Apakah ini masuk kategori pengangguran Pak? Iya itu makanya itu kan yang perlu apa namanya, perlu definisi operasional yang bisa diterima orang semua kan. Betul sekali. Pengangguran itu definisi operasionalnya apakah pekerja itu hanya orang yang memang terlihat bekerja? Kerja dari pagi sampai begini. Ya. Nah, di sisi lain banyak orang yang tidak perlu kemana-mana, hanya duduk di warkop saja, malah menghasilkan. Iya betul kan? sekali Pak. Nah, itu kondisi-kondisi itu yang perlu sebenarnya juga, yaitu kembali lagi ke definisi operasional. Tapi mungkin termasuk juga membuka lapangan pekerjaan Pak. Itu apakah masuk dalam strategi di RPJMD ke depan? Ya, untuk membuka lapangan pekerjaan kan kita tetap berusaha. Seperti RPJMD sebelumnya itu kan target kita itu membuka peluang lapangan usaha kerja baru 10.000. Nah, itu yang kita kejar, itu target-target biar bisa tercapai kan. Nah, kedepannya ini kita nggak tahu bagaimana visi misinya wali kota dan wakil wali kota. Apalagi mengingat angka pengangguran di Kota Makassar kan masih cukup tinggi. Ya, kita nggak tahu bagaimana visi misinya nanti di dalam membangun Kota Makassar. Tapi kalau di RPJP kita sudah menentukan target-target. Target pengangguran umpamanya sampai 2029 itu kita sudah targetnya sudah ada sekian persen. Tinggal bagaimana strateginya untuk mengurangi itu, mencapai target itu. Dan salah satunya tadi juga perbaikan infrastruktur antara daerah Mamina Sata ini supaya connecting dari daerah-daerah tersebut juga bisa lebih baik, lebih lancar. Jadi orang nggak perlu stay di Makassar. Ya Pak. Ya. Karena kan orang semua mau stay Makassar kan. Betul, karena lebih banyak hiburan. Mungkin ya. Tapi kalau connectingnya sudah bagus, ya stay di mana saja, mau ke Makassar bisa kapan saja, seperti itu. Ya. Saya ingatkan kembali perbincangan ini juga disiarkan langsung melalui YouTube solusimedia.id dan juga Radio Gama 93,7 FM dan Radio Venus 97,6 FM. Iya, Pak Nur, ini menarik sekali perbincangan kita ini. Mungkin sudah ada bayangan nih, yang tadinya tidak mengerti RPJMD itu sebenarnya apa. Jadi secara garis besar ini sebenarnya rencana pemerintah untuk bisa mewujudkan pembangunan daerah yang lebih bagus lagi ke depannya. Permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya ini kira-kira keyakinannya Pak, optimismenya bisa ditekan nggak di periode berikutnya? Ya, kita berharap itu bisa, karena kita sudah punya acuan RPJP untuk periode 5 tahun di tahap pertama. Nah, itulah yang menjadi acuan kita di dalam menyusun dokumen RPJMD berikutnya. Nah, kalau yang sebelumnya itu memang kita target-target itu belum, masih hanya bersifat makro, sangat bersifat kualitatif. Di periode sebelumnya? RPJP di periode sebelumnya itu target-targetnya itu sangat kualitatif. Sekarang di RPJP yang sekarang ini itu kuantitatif.
berapa target kemiskinan sampai 2029, berapa sampai 2045 kalau saja itu sudah sebelumnya itu belum sampai ke situ. Secara mendetail begitu. Okay. Nah, kalau RPJP sekarang itu sangat kuantitatif. Jadi terkait dengan umpamanya ekonomi biru, berapa indeksnya itu sudah ada tentukan. Kondisi-kondisi itu sekarang yang memang juga membantu kami di dalam mengontrol nantinya melihat RPJMD periode berikutnya. Oke, kita balik ke belakang nih Pak, evaluasi kemarin itu kan dari beberapa tahun terakhir Pak Dhani Pomanto itu kan sudah mencanangkan lorong wisata. Kita kembali lagi nih ke lorong wisata. Nah, kalau dari yang Pak Nur lihat sendiri dari kacamatanya, sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi kita di periode kemarin Pak? Itu sangat berdampak. Salah satu inflasi Kota Makassar itu menekan sekali, turun di situ. Itu pengaruhnya dari lorong wisata. Oh iya, itu ya. Berdampak ya Pak? Berdampak. Nah, cuma saat ini sementara dihitung oleh Bapak Litbangda itu terkait dengan dampak-dampak daripada manfaat dari lorong wisata itu. Berapa persen sih bisa penekanannya itu? Itu yang saya katakan tadi, salah satunya UMKM. Kan. UMKM itu kan sangat berpengaruh di situ. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM ini banyak nih lorong-lorong. Iya, betul Pak. Iya, bagaimana kita meningkatkan umpamanya kualitas kemasannya UMKM ini. Sampai kan ada kan dinas koperasi itu membuat suatu apalagi namanya UPT yang membantu para UMKM ini bagaimana meningkatkan kualitas produknya. Gitu. Kemudian kita juga membantu bagaimana mendorong mereka untuk bisa mereka mengakses perbankan. Ya, bagaimana mereka bisa mengakses umi usaha mikro kecil ini. Nah, itu kita saya lihat juga sekarang ini itu. Sudah sangat dimudahkan ya Pak, seperti pengurusan orang-orang yang mungkin punya usaha rumahan yang mau mendapatkan sertifikasi halal dari MUI atau mau mendapatkan itu sekarang semua sudah dimudahkan, berarti sudah dibantu dengan SKPD terkait bagaimana mereka bisa menjalankan usahanya supaya bisa lebih maksimal. Bisa di develop dengan baik ke masyarakat, itu sudah sangat dimudahkan ya Pak, nggak seperti dulu lagi kan? Malah sekarang online ya sekarang. Malah sekarang dinas koperasi itu malah mendatangi mereka, turun ke lorong, memfasilitasi mereka. Siapa tahu ada yang mau membuat itu tadi halal, kemudian izin usahanya, bagaimana, itu sangat dimudah dibimbing sampai mereka bisa membuat produknya itu lebih berkualitas supaya berstandar juga. Karena kalau dulu kan mungkin banyak alasan ya, kita susah berkembang, orang-orang kecil di lorong-lorong yang punya usaha keripik kah, kue kah, karena pemerintah harus menetapkan standarnya harus bersertifikat halal, sementara pengurusannya susah dulu kan, alasannya seperti itu. Sekarang semua serba dimudahkan ya Pak. Selama mereka ada keinginan dan mereka ingin memang berusaha, bagaimana ingin mereka mendatangi, pasti kita bantu mereka. Dan ini semua sudah masuk dalam RPJMD di naskah kemarin ya, masuk. Karena memang bahkan bukan yang RPJMD yang lalu sebelumnya itu sudah ada itu. Dan sudah terlihat juga dampaknya ya Pak di masyarakat. Kayak dengan apa yang kita lakukan di lorong-lorong itu semua sudah ada. Itu sudah ada di dokumen RPJMD itu. Ada itu. Jadi memang tinggal kita lanjutkan supaya programnya berkelanjutan, supaya dampaknya lebih besar ke masyarakat dan juga kota kita tercinta ini. Kita berharap nantinya wali kota dan wakil wali kota terpilih ini itu bisa melanjutkan apa yang sudah kita buat sekarang, yang memang sudah kelihatan hasilnya, kelihatan dampaknya ke masyarakat, itu bisa berlanjut. Diperbaiki lebih bagus, lebih bagus lagi. Sambil mengevaluasi hal-hal yang mungkin tidak memberi dampak yang signifikan. Apakah merubah strateginya, bagaimana. Tapi yang jelas kan tujuannya nanti itu semua kembali untuk kesejahteraan. Nah, ini menarik nih Pak. Tadi Pak Nur sempat bilang yang tidak memberi dampak. Itu ada ya Pak yang kemarin dari program sebelumnya, di periode sebelumnya, yang kelihatannya tidak memberi dampak, jadi mau rubah strategi di periode ini. Itu kira-kira kalau kita melihat dari dampak, semua sih memberi dampak. Ada dampak. Cuma targetnya tercapai tidak. Kalau umpamanya targetnya tidak tercapai, berarti ada sesuatu yang miss di situ. Apakah caranya yang strateginya yang kurang tepat, kan?
atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita perbaiki. Saya kira itu. Yang jelas target kita telah menentukan bagaimana strateginya untuk mencapai target itu yang perlu. Yang paling terlihat deh Pak, boleh saya tahu sedikit ya, yang paling terlihat itu Pak yang di periode kemarin ini yang dianggap tidak mencapai targetnya, yang masih jauh dari target, yang masih butuh strategi baru, itu kira-kira di sektor mana? Kalau hasil evaluasinya kami sih Apa yang masalah sampah tadi Pak? semua berjalan, ya semua berjalan. Target-target yang telah kita tetapkan di RPJMD itu berjalan. Cuma memang ada beberapa target itu yang pencapaiannya masih kurang. Tinggal dilanjutkan ya, masih kurang banyak. Dilanjutkan. Makanya saya katakan tadi, kita sebenarnya masih punya 2 periode, 2 tahun. Menyelesaikan menyelesaikan 2024 dan menyelesaikan 2025. Oh iya. Nah, itu kan periode. Makanya kita mempushnya ke situ. Terlalu dini ya kalau sekarang mau kita sebut tidak mencapai target. Jadi makanya saya bilang mungkin belum tercapai karena masih ada periode 2 tahun. Ya. Iya. Karena di dokumen itu memang kita menentukan bahwa di tahun keberapa itu harus tercapai. Jadi begitu memang. Jadi di range setelahnya SKPD itu mereka sudah mematok bahwa untuk mencapai target itu kami alokasikan itu di tahun kelima. Ya. Nanti di tahun keempat baru bisa terrealisasi. Nah, pada saat kita menghitung di tahun ketiga belum kelihatan. Karena di tahun keempat dan tahun kelima baru mereka mempushnya untuk merealisasikan target itu. Oke, tapi kalau masalah permasalahan itu sudah ada yang terlihat dari mungkin sejak tahun pertama, tahun kedua, apalagi sekarang sudah tahun ketiga. Tahun ketiga sudah kelihatan. Sudah kelihatan kalau masalah permasalahan. Jadi tinggal mengubah strateginya di periode berikutnya supaya bisa ketemu solusi yang pas untuk menekan permasalahan tersebut. Ini yang paling mendasar sebenarnya dari perbincangan kita ini, yang paling terasa yang butuh dilanjutkan ke depannya. Ini sebenarnya permasalahan sampah ya Pak? Bukan hanya sampah. Kemacetan, sampah, pengangguran, kemiskinan, masih banyak loh kita itu. Betul, ini PR kita bersama ya Pak, karena melibatkan di kesehatan itu masih ada contoh kasus stunting kan memang berkurang kan, tapi itu kan masih ada itu kondisi begitu. Betul, cuman memang pemerintah sudah bekerja keras, masing-masing SKPD juga sudah dengan programnya yang menarik, yang serius, yang sudah menetapkan target. Tapi kalau tidak didukung dengan kesadaran kita sebagai masyarakat, memang tetap akan sulit. Kemacetan ini semoga nanti kita bisa urai, kita bisa tekan setelah nanti rencana-rencana ke depan untuk menggunakan mobil listrik ini bisa ya. Paling tidak ya, di kemacetan itu kan kembali ke masyarakat sendiri bagaimana menggunakan transportasi yang benar. Betul. Efektif, efisien, dan juga patuh. Betul. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas ini. Sebenarnya kan itu kadang-kadang yang membuat kemacetan kan, karena kita tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Masih tinggi Pak, egoisnya Pak, aduh. Sebenarnya kadang-kadang rebut-rebutan jalanan. Mungkin hanya akibat satu kendaraan saja kan, akhirnya macet semua ke belakang. Betul kan? Pak, karena nggak mau ngalah. Ya, itu saja parkir di sembarangan tempat kan. Ya. Mungkin kita harusnya jangan parkir di situ, tapi karena kita mau di sini aja parkir. Nah, itu kan akhirnya menjadi kemacetan. Betul, nggak ada yang lihat juga kok. Bisa nih sepertinya ini. Jadi sebenarnya jadi kalau kita berharap kota kita mau berkembang, pembangunannya bisa berjalan dengan baik untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya ayo kita sama-sama tingkatkan kesadaran diri. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, kemudian menggunakan transportasi dengan baik. Ini semua juga saling keterkaitan. Kalau kota kita sudah bersih, mulai dari lorong sudah bersih, sudah menanam, otomatis kita akan mencapai juga kampanye low carbon city. Kemudian kita juga bisa memberdayakan orang-orang yang ada di lorong untuk menciptakan produk, dipasarkan ke masyarakat, dibantu oleh pemerintah, dimudahkan pengurusannya. Kemudian pendapatan daerah kita juga akan meningkat pastinya dengan ini. Jadi semua saling terkait satu dengan yang lain. Makanya ada kan program pemerintah itu sentuh hati kan. Sentuh hati bagaimana kita ini aparat itu
untuk bisa menyentuh hati masyarakat biar mereka terlibat. Betul. Perkelurahan itu mereka turun ke warga, mengajak masyarakat, menyentuh hati mereka, bagaimana agar mereka itu bisa terlibat dalam pembangunan, pokoknya menyentuh hati Dan mereka. ini terasa sekali dampaknya. Iya, Jadi itu kita sekarang yang juga dengan betul. pemerintah itu lebih dekat dan bisa menyampaikan juga apa keluhan kita di lorong, Ya. mungkin langsung ke pemerintah yang bisa langsung berkunjung ke tempat tersebut. Ya. Menarik sekali. Terakhir mungkin Pak Nur, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Makassar ke depannya, mungkin bisa sekaligus sebagai closing statement, Pak. Ya, karena kami ini kan sebagai salah satu OPD yang menyusun dokumen perencanaan, kami berharap bisa memberikan masukan-masukan yang positif dan juga bisa memberikan solusi. Ya, kalau mengkritik, paling tidak kita juga diberikan solusi, ya, agar kita bisa bersama-sama membangun Kota Makassar ini. Ya, kira itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nur sudah sama-sama kita ngobrol di sini, menarik sekali obrolan. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita obrolin Pak, mungkin di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak waktunya. Semoga semua yang menjadi target kita ke depannya di periode 2025-2009 dalam pembangunan Kota Makassar ini bisa tercapai ya Pak. Meningkat dari periode sebelumnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nur. Baik. Nah, penonton Smart Solusi Media.id dan juga pendengar Radio Venus 97,6 dan juga Radio Gama 93,7. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti tayangan ini dari awal tadi. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan banyak informasi, menambah wawasan kita dan juga bisa menambah kesadaran kita seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nur untuk mewujudkan Kota Makassar menjadi lebih baik sesuai dengan yang dikampanyekan, sesuai yang ditargetkan. Tentu saja harus juga didukung dengan kesadaran kita sebagai masyarakat. Semoga kita bisa mewujudkan masyarakat Makassar menjadi kota yang lebih baik, lebih berkembang dan juga sesuai kampanye Pak Wali Kota menjadi low carbon city. Baik, terima kasih banyak kebersamaan Anda sehari ini. Saya Aida M. Adam. Sampai jumpa. Wassalam.